Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika. Ayo kita semangat dalam belajar kita. Pada pertemuan kali ini, Pak Made ingin melanjutkan soal-soal gerak lurus berubah beraturan sesuai dengan indikator. Itu menganalisis besaran gerak lurus berubah beraturan dan menggunakannya dalam memecahkan masalah. Dalam soal ini, Pak Made sampaikan masih dalam ruang lingkup indikator yang diberikan. Selamat menyimak soal-soal yang disajikan. Mudah-mudahan nanti membantu dalam ujian tengah semester, akhir semester, maupun ujian yang lainnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Untuk yang pertama, sebuah peti bergerak memiliki kecepatan awal 9 meter per sekon. Jika peti tersebut bergerak dengan percepatan tetap 0,5 meter per sekon kuadrat selama 1,5 detik, berapakah kecepatan akhirnya? Dari yang ada, lihat yang kanan bawah, P0 9 meter per sekon, A 0,5 meter per sekon kuadrat, T-nya 1, sekon, ditanyakan P-nya berapa. Ingat, dari peta materi dan materi sebelumnya, P sama dengan P0 plus AT. Ingat, dipercepat. Masukkan angkanya, baris kedua kanan, 9 meter per sekon, tambah 0,5 kali 1,5, yaitu 9 meter per sekon, ditambah 0,75 meter per sekon, hasilnya 9,75 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Mari kita simak soal yang lainnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan soal yang lain. Sebuah mobil kendali jarak jauh bergerak dari kanan diam melintasi tempat parkir dengan percepatan 1,5 meter per sekon kuadrat dan bergerak selama 12 detik. Berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut selama tersebut serta kecepatan akhirnya? Dari data yang ada diketahui mobil diam berarti P0-nya 0, A-nya 1,5 meter per sekon kuadrat, T-nya 12 sekon, ditanyakan S-nya berapa, P-nya berapa. Ingat, dari rumus-rumus sebelumnya, dipercepat, baris kedua yang kanan, S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat. Masuk kan ini? 0 kali 12 plus setengah kali 1,5 kali 12 kuadrat, hasilnya 108 meter. Kecepatannya dipercepat, P sama dengan P0 plus AT. Masukkan angkanya 0 plus 1,5 kali 12, hasilnya 18 meter per sekon. Jadi pilihannya adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik, jangan lupa perhatikan dalam soal itu kata kunci. Seperti di sini diam itu berarti mula-mula P0-nya 0. Selamat menyimak soal lebih lanjut. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang lain lagi. Sebuah pesawat tanpa awak perlu mencapai kecepatan 50 meter per sekon untuk lepas landas dan dibutuhkan jarak 600 meter untuk mencapai kecepatan ini. Berapa percepatannya dan waktu yang dibutuhkan untuk itu? Dari yang ada diketahui yaitu P0-nya 0, P-nya 50 meter per sekon, S-nya 600 meter. Ditanyakan A-nya berapa, T-nya berapa. Ingat, dari rumus kombinasi peta materi dan materi sebelumnya, garis kedua dari bawah kanan, P kuadrat sama dengan P0 kuadrat plus 2S, atau A-nya sama dengan P kuadrat min P0 kuadrat per 2S. Masukkan angkanya, 50 kuadrat per 2 kali 600, sama dengan 2500 per 1200. Hasilnya adalah 2,1 meter per sekon kuadrat. Ingat sama dari kanan bawah, T sama dengan T min P0 per A. Sehingga masuk angkanya 50 kurang 0 per 2,1. Hasilnya waktunya 23,8 sekon. Jadi pilihannya adalah nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Mari kita simak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang tipe lain. Bila Anda mengemudi pada kecepatan 25 meter per sekon, ketika Anda menginjak rem dan berhenti mendadak tepat sebelum lampu merah selama 2 sekon, seberapa jauh mobil itu meluncur? Asumsikan percepatan tak. Dari yang ada, lihat yang kanan bawah, jawab P0 25 meter per sekon, T 2 sekon, karena berhenti P-nya sama dengan 0. Ditanyakan S berapa?
Dari peta materi, karena ini diperlambat, P sama dengan P0 min AT. Sehingga baris kedua kanan, A sama dengan P min P0 per T sama dengan 25 min 0 per 2 sama dengan 12,5 meter per sekon kuadrat. Dari peta materi, baris kanan bawah, Pi kuadrat sama dengan P0 kuadrat min 2AS. Sehingga S sama dengan Pi kuadrat min P0 kuadrat per 2 kali 12,5 sama dengan 50 kuadrat per 25, hasilnya 100 meter. Jadi pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, mari kita simak soal lebih lanjut. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi. Grafik kecepatan terhadap waktu, benda yang berat lurus beraturan dipercepat seperti berikut. Besar kecepatan dan jarak yang ditempuh selama 10 sekon. Jawab, dari data yang ada, diketahui bahwa, ingat seperti saya katakan setiap menyelesaikan soal, begitu mulai satuan dalam satu sistem. Perhatikan yang dipilih dalam sistem SI, sehingga pinrolnya 18 km per jam, jadikan meter per sekon, kalikan 1000 dibagi 3600. Hasilnya 5 meter per sekon. Pi-nya 90 km per jam, sama dengan 25 meter per sekon. Untuk keadaan ini, T-nya 8 sekon. Pi-nya berapa, S-nya berapa, untuk T10. Jawab, dari gambar kita bisa memperoleh percepatan A sama dengan Pi min P0 per T. Lihat baris kedua kiri bawah, 25 min 5 per 8 sama dengan 2,5 meter per sekon kuadrat. Ingat, Pi sama dengan P0 plus AT sama dengan 5 plus 2,5 kali 10, hasilnya 30 meter per sekon. Baris terakhir di bawah, S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat, karena dipercepat, masuk angkanya 5 kali 10 plus setengah kali 2,5 kali 10 kuadrat, hasilnya 50 meter tambah 1 meter, hasilnya 175 meter. Jadi pilihannya adalah nomor C. Jadi begitu adik-adik, ingat begitu mulai satuan dalam satu sistem, perhatikan yang dipilih satuannya apa. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik-adik kita lanjutkan menyimak soal tipe lain lagi, grafik kecepatan terhadap waktu dari sebuah benda yang diperlambat seperti berikut. Jarak yang ditempuh dan waktu sampai berhenti adalah, perhatikan di sini ada kata-kata berhenti, sehingga nanti Pi-nya 0. Dari data yang ada, lihat yang kanan bawah, jawab. Begitu kita lihat pilihannya dalam sistem SI, maka satuan dirubah ke dalam sistem SI. P0 90 km per jam sama dengan 25 meter per sekon. Ingat, kalikan 1000 dibagi 3600. Pi 36 km per jam. Kalikan 1000 dibagi 3600, hasilnya 10 meter per sekon. T-nya sama dengan 5 sekon untuk proses ini. Ditanyakan S-nya berapa, T berapa, sampai dia berhenti. Kita cari dulu perlambatannya yang kiri bawah. A sama dengan Pi min P0 per 5 sama dengan 10 min 25 per 5, hasilnya min 3 meter per sekon kuadrat karena diperlambat. Berikutnya dari peta materi dan pembahasan sebelumnya, S sama dengan Pi kuadrat min P0 kuadrat per 2A, masukkan angkanya, berhenti, 0 min 25 kuadrat per 2 kali min 3, sama dengan 104,2 meter. T yang kanan bawah sama dengan Pi min P0 per A sama dengan 0 min 25 per min 3, hasilnya 8,3 sekon. Jadi pilihannya adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit, mari kita simak soal yang lain lagi. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal yang berikut ini merupakan soal kombinasi. Sebuah kereta bawah tanah bergerak dari keadaan diam di sebuah stasiun dan berakselerasi dengan laju 16,5 meter per sekon kuadrat selama 13,1 detik. Kereta tersebut melaju dengan kecepatan konstan selama 9,7 detik dan melambat dengan laju 3,45 meter per sekon kuadrat hingga berhenti di stasiun berikutnya. Berapa jarak total yang ditempuhnya? Dalam hal ini ada 3 jenis gerakan. Lihat yang biru kanan. Kasus yang pertama, P0-nya 0 karena diam, A-nya 16,5 meter per sekon kuadrat, T-nya 13,1.
Nah, sehingga kita dapatkan jarak tempuh yang pertama, kasus 1, S1 sama dengan P0 kali T plus setengah AT kuadrat. Angkanya 0 plus setengah kali 16,5 kali 13,1 kuadrat. Hasilnya 15,78 meter. Kasus yang kedua, nah kecepatan yang dari kasus 1 itu akan menjadi kecepatan untuk gerakan kasus yang kedua. V sama dengan P0 plus AT sama dengan 0 plus 16,5 kali 13,1 sama dengan 26,15 meter per sekon. T-nya 69,7 sekon, sehingga karena dia GLB S2 yang tengah-tengah, perhatikan GLB S2 Pi kali T sama dengan 216,15 meter per sekon kali 69,7 sekon. Hasilnya 15065,66 meter. Kasus yang ketiga itu dia diperlambat. A-nya min 3,45 meter per sekon kuadrat karena berhenti, Pi-nya 0, sehingga S3 sama dengan Pi kuadrat min P0 kuadrat per 2A. Baris kedua kanan, lihat 0 kuadrat min 216,15 kuadrat per 2 kali 3,45, hasilnya 6721,13 meter. Sehingga jarak tempuh totalnya itu jumlah semuanya, yaitu S sama dengan 1 tambah 1 tambah 3, dijumlahkan semuanya diperoleh 23252,53 meter, jadikan kilometer karena yang dipilih satuannya dalam kilometer, yaitu 23,252 km. Jadi pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, kalau gabungan perhatikan gerakannya tahap demi tahap. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan nyimak soal yang lain. Sebuah mobil yang maju di jalan raya berat dengan kecepatan awal 25 meter per sekon. Sebelum mulai berakselerasi, jika mobil berakselerasi selama 15 detik pada percepatan 2 meter per sekon kuadrat, berapa jarak yang ditempuh mobil tersebut? Dari data yang ada, lihat tekanan bawah, P0 25 meter per sekon, A-nya 2 meter per sekon kuadrat, T-nya 15 sekon. S sama dengan berapa? Ingat, rumus dari pertama materi sebelumnya, S sama dengan P0 T plus setengah AT kuadrat dipercepat. Sekon angkanya 25 kali 15 plus setengah kali 2 kali 15 kuadrat. Di 25 kali 15 dulu, 35, setengah kali 2, 15 kuadrat, hasilnya 225, jadi jarak tempuhnya S 600 meter. Jadi pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, syaratnya, rumusnya harus diingat, kemudian perhatikan jenis gerakannya apa, sehingga memudahkan pengambilan rumus. Selamat menyimak soal berlanjut. Mari adik-adik lanjutkan soal yang lain lagi. Sebuah mobil meluncur di jalan tol dengan kecepatan 108 km per jam. Mobil melambat lajunya dengan 3 meter per kuadrat. Tentukan pada jam berapa mobil tersebut akan berhenti. Ingat, dalam soal ini ada kata-kata berhenti, jadi P-nya 0. Pilihannya meter, jadi begitu kita mulai, jawab yang kanan bawah. P0-nya kita jadikan SI 108 km per jam. Kalikan 1000 dibagi 3600, jadi P0-nya 30 meter per sekon. Perlambatannya A, min 3 meter per sekon kuadrat. Pi-nya 0 karena berhenti, S-nya berapa? Jawab. Ingat, dari pertama dari S sama dengan Pi kuadrat min P0 kuadrat per 2A. Masukkan angkanya 0 min 330 kuadrat per 2 kali min 3 meter per sekon kuadrat. Hasilnya itu min 900 per min 6. Hasilnya 150 meter. Jadi pilihannya nomor D. Jadi begitu adik-adik, terus sulit. Mari kita simak yang terakhir. Selamat menyimak. Mari adik lanjutkan menyimak soal yang terakhir. Porter mulai dari keadaan diam dan berlari didorong selama 30 detik. Jika kecepatan akhirnya adalah 13 meter per sekon, berapa jauh ia berlari? Jawab, ada kata kunci di sini, dia keadaan diam. Itu berarti P0-nya 0, T-nya 31 sekon, P-nya 13 meter sekon, dan S-nya berapa? Nah, kita cari dulu percepatannya. A sama dengan P min P0 per T sama dengan 13 min 0 per 31, hasilnya 13 per 31 meter per sekon kuadrat. Ingat, rumus cara S sama dengan P0 T plus setengah T kuadrat. Masukkan angkanya 0 plus setengah kali 13 per 31 kali 31 kuadrat. Sederhanakan, diperoleh jarak yang tempuh 201,5 meter. Jadi pilihannya adalah nomor D. Jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan mengenai soal-soal sesuai dengan indikator tentang materi gerak lurus berubah beraturan. Mudah-mudahan dengan menyimak, memperhatikan penjelasan, membantu dalam menghadapi ujian tengah semester, akhir semester maupun ujian tes lainnya.
Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal berikutnya. Sampai jumpa.